Ada yang ketiga, persis kayak saya kelakuannya, tukang usil, tukang ngerjain, tapi gaul. Kalau ada orang ditanya ngobrol kayak udah kenal banget, kayak saya waktu kecil, sok tahu sok kenal. Ya Allah, tukang muslim di ibu bapaknya, diusilin bu, dan bukan hanya ibu bapaknya, teman-temannya semua persis kayak saya. Mudah-mudahan nakalnya yang kayak saya. Oh, pinternya aja deh. Oh, lanjut bu. Saya nyuri dan saya pernah dipenjara 3 hari waktu SD kelas 4. Betul bu, jujur pak. Saking dianggap itunya sama orang-orang, dan guru semua mengatakan saya adalah anak bandel, nakal, usil, tidak bisa diam. Makanya ranking saya itu bu, mohon maaf, tiap tahun 28. Senang kan? Dan terakhir naik kelas 5 semester 1, alhamdulillah ranking saya naik. Ada murid tambahan pindahan dari SD negeri. SD negeri ada jadi murid itu 35, ranking saya jadi 35. Keren banget kan? Keren gak? Keren gak? Keren gak? Keren. Akhirnya bu, saya selalu dipanggil Pak Bu Guru, ada penggaris, dikit cetak, pukul. Dan suka kalau nyontek bu, mohon maaf, ini jangan diikutin. Karena saya bu, semua takut sama saya bu, anak-anak, teman-teman saya. Kalau ujian, mohon maaf, makanya Bu Guru kan gak percaya saya kalau nilainya bagus, karena pasti nyontek. Saya tinggal yang diperhatikan tuh, saya masih ingat tuh, makanya Bu Guru, Pak Guru jangan banyak memperhatikan yang ranking-ranking saja. Yang gak ranking, yang di atas 10 perhatikan. Kenapa? Saya 28 gak pernah diperhatikan. Lomba pun gak pernah pegang piala, innalillahi. Saya yang paling pernah pegang piala, saya gak pernah bu, tapi saya lihat saya suatu saat. Lihat nanti. Aku juga bisa kayak lu. Guru matematika wali kelas saya bu, ya Allah yang ada penyiksaan, yang ada dibully, saya mohon maaf gak pernah diperhatikan bu, karena saya gak pinter. Matematika tuh mohon maaf bu, saya 5, insya Allah istiqomah 5. Merah bu di rapot itu, tapi saya karena udah otaknya segitu ya sudah. Bu, saya kali ini Popon, si Nunu, Yeyet, Popon, Anita, 4 nama itu yang diperhatikan guru saya. Nunu, Yeyet, Popon, Anita, siapa? Nunu, Yeyet, Popon, Anita. Popon, nomor 3 apa? Belum. Nanti saya prosotin celananya. Akhirnya, cek. Jadi saya setiap ujian itu alhamdulillah nilai bagus, tapi wali kelas gak percaya. Pasti nyontek. Itu saking gak percaya guru sama saya pak, wali kelas. Dan 90% guru itu udah membuli saya. Karena saya tuh udah, kalau dibilang mungkin kamu gak bakalan sukses, kamu tuh orang nakal, bodoh, O2on alias O-on. Tapi bu, saya waktu kelas 5 terakhir, saya dikirim bu keliling lapangan. Saya masih ingat kita kayak gini bu. Nah ini kan kelihatan bu kalau di meja gini ya. Zaman dulu MI, saya MI Islamiyah, namanya MI Islamiyah. Kan keliling bu ya, ini lapangan. Saya keliling lapangan bu, 10 keliling, dibuka baju. Semua kelas 1 sampai kelas 6 lihat saya bu, gimana dan nangis saya. Pas saya lari, tiap kelas nyulakin saya bu. Si Deden, saya langsung lihat nanti. Saya langsung lihat, tunggu pembalasannya wahai Bapak Guru. Saya sampai gini bu, suatu saat besok ibu guru harus ada di bawah saya. Dia harus ikut pelajaran saya. Mungkin nggak? Sekarang saya muridnya, dia jadi gurunya. Besok saya jadi gurunya, dia jadi murid saya. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin Allah catat, saya minta sama Allah. Orang dolim itu dijabah. Karena saya didolimi oleh para guru. Semua nggak suka bu. Dek, mohon maaf, di sini mungkin nggak ada orang seperti saya. Keberadaan saya itu bu, waktu di kelas, mohon maaf pak, semua guru nggak menginginkan. Gimana nasib saya? Semua guru tuh nggak mau ada si Deden ada di kelas ini. Kenapa? Ngacauin. Kelas akan hancur dan ngajak kabur pasti si Deden. Saya suka ngajak kabur bu. Kaca pecah main bola saya. Dan pokoknya udahlah, saya udah dianggap anak di situ, anak saya, anak tiri dan tidak diperhatikan. Singkat kata, saya berdoa. Kelas 6 ternyata bu yang berubah siapa pak? Ini pentingnya, ini motivasinya. Saya dijemput sama ibu saya, Deden, dipanggil di pondok. Karena pondoknya adalah, saya mondok di pondok kakek, karena kakek punya pondok. Saya mondok di kakek, tapi namanya kakek pak, mohon maaf mbah, namanya mbah itu kadang dimanja. Dikit-dikit tuku dikit-dikit pingin ini beliin. Akhirnya saya manja.
Saya merasa dengan kakek santai aja. Bapak ibu nggak pernah ngontrol, santai, tinggal tanya ke kakek. Suatu saat saya dipanggil, Bapak ibu ngontrol bu, karena ada laporan saya dari guru-guru, semua laporan ke orang tua, bukan ke pondok. Laporannya biasa ke pondok, jadi nggak nyambung ke orang tua. Sekarang ke orang tua, jadi pada tahu. Hanya ibu saya nangis, masih inget deh, ibu begini, deh. Ada apa, ma. Kata mama saya, tatap wajah mama. Saya tatap monopo. Akhirnya saya natap bu, ibuku almarhumah, ibu tercinta. Dia menatap dengan penuh kasih sayang. Deden, kamu tuh orang hebat. Padahal rankingnya 2. Mungkin ibu saya memberikan motivasi bu, walaupun dia nggak sekolah, keluar SMP pun enggak, dia orang pondokan. Cuma dia motivasi. Deden, mama yakin kamu besok bakal jadi orang sukses. Kamu besok bakal jadi dai keliling Indonesia. Ternyata catatan ibumu, makanya ibu motivasi ke anak tuh harus bagus sama bapak. Kenapa? Oh, ketawa. Jadi pengen ketawa. Tak kira ngalamin. Kembali ke laptop. Lagi serius asli mah. Saya di sini pegang Deden. Ternyata apa yang terjadi? Saya suruh pulang ke rumah, tidak di pondok lagi. Mungkin karena saya sudah nggak bisa dikuasai oleh guru-guru. Ternyata bu pak yang merubah itu bukan orang lain. Siapa? Orang tua dan diri sendiri. Akhirnya bu, saya nggak pernah megang piala pak. Saya ngapalin nggak bisa. Saya dianggap orang bodoh, ranking jelek. Kelas 5 semester 2 baru saya berubah bu. Apa? Ibu saya, bapak saya tiap subuh pak. Ternyata orang tua lah yang jadi figur kita. Makanya bapak mohon maaf. Makanya rugi banget kalau bapak nggak bisa ngaji, anaknya nggak bisa ngaji. Rugi banget. Maka kesempatan kita untuk berubah, tobatlah, ngaji apa adanya. Ustaz banyak, Ustaz Jajib, Ustaz siapa lagi di sini banyak, Pak Kiai ada. Apa? Yuk lakukan. Ibu yang belum bisa ngaji, ngaji. Jangan sampai nanti baru di ngaji orang-orang. Berarti meninggal. Ya kan? Jangan bangga. Bu, setiap subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak saya tuh bu, kalau malam ya tahajud, dan saya ada suara ayah aja takut bu, langsung bangun, gak usah Deden, tidak perlu gitu. Udah denger, bu, saya takut. Udah saking wibawanya ayah bu, akhirnya kalau ibu saya gak takut. Deden, berangkat masjid, ya sebentar lagi. Kalau ibu biasa bu, kalau bapak saya takut. Akhirnya bu ngaji, sedikit cerita. Nah, pas ngaji Quran ternyata saya bisa dirubah otaknya bu. Yang dibilang otak saya itu mohon maaf, saya orang bandel nakal, itu ternyata total berubah. Kenapa? Ibu saya membina Deden dari hati. Ibu jadi contoh. Dan tiap hari saya bu pulang sekolah, mohon maaf, yang saya lihat ibu ini tahajud mah itu yang dipegang Quran dan Quran. Saya pas pulang kok megang Quran sama wirid. Pulang kok kapan dia nonton TV-nya? Karena dulu mama saya nggak punya TV, jadi kan nonton TV. Ibu-ibu sekarang dikit-dikit drama Korea. Makanya sampai detik ini mohon maaf, saya ikut bapak ibu, saya nggak punya TV di rumah. Adik kalau main ke rumah bapak ibu silakan, saya nggak ada TV. Karena bapak saya dulu nggak ngajarin saya punya TV. Saya nggak punya TV. Kenapa? TV sekarang menghancurkan, bukan memberikan manfaat. Mohon maaf. Indosiar ular naga, ada ular gede, bisa makan orang. Kemudian film-filmnya mohon maaf banyak tentang pacaran, ya kan? Ada GGS, ganteng-ganteng serigala, amit-amit. Lebih baik ganteng-ganteng solih daripada ganteng serigala, ya kan? Apalagi sekarang film-film anak tuh mohon maaf, nyanyian apapun, nggak ada TV, anak saya aja bisa dari tetangga nyontek. Maksudnya nyanyinya apalagi ada TV. Kemudian bapak saya ngajarin, ngapalin. Saya ngapalin kitab kuning pak, Jurumiyah, Sapina, itu kelas 5 udah diambil. Di pondok tuh boro-boro mau pada di pondok karena udah sama kakek itu memang manja pak, mbak itu. Akhirnya sama bapak belajar kitab kuning. Ayo, saya nggak tahu pak kuncinya apa. Ternyata 4 pak kuncinya. 1, paksa, ya barang, paksa. Terbiasa, bisa, budaya. Ulangi, paksa, bisa, terbiasa, bisa, budaya.
saya dipaksa tiap bangun subuh itu ngaji ngapalin juz 30 dulu dan ngapalin terjemah Quran dari mulai Al-Baqarah. Alif lam mim Allahu a'lam bimuradihi dzalikal kitab ini satu hari satu ayat. Ternyata saya nggak tahu, nggak sadar, saya sampai hafal surat Al-Baqarah dengan terjemahnya. Itu SD kelas 5. Tapi saya nggak tahu maknanya. Yang penting apa? Dipaksa dulu ngaji menghafal Quran. Lebih baik dipaksa menghafal Quran daripada nggak bisa apa-apa, nggak dipaksa apa-apa tapi nggak bisa apa-apa. Benar nggak? Anak kita sekarang paksa apa? Sholat. Kedua, sholat jamaah. Mohon maaf, ayah tidak pernah ketinggal sampai detik ini. Sholatnya saya kalah, Bu. Sholatnya aja, masya Allah luar biasa ya. Tahajud dua itu nggak pernah ketinggalan. Dan mohon maaf, kita mah kadang mohon maaf tahajud sering ketinggalan ya, capek dikit tinggalan. Tapi istiqomah ayah itu subhanallah, ini yang perlu kita, mungkin ayah yang lain juga, menurut ibu banget, mari kita istiqomahkan. Dan saya nggak pernah lihat bapak saya ketinggalan kemanapun jalan, bapak saya harus berhenti jamaah dulu. Tidak pernah ini. Dan mudah-mudahan ke cucu-cucu kita menjadi apa? Budaya. Asalnya dipaksa, saya kecil dipaksa. Jadi saya juga protes, Pak kok ngapalin terus? Kapan mainnya? Dipaksa. Jadi terbiasa. Saya baru ngerti kitab Safina, kitab Jurumiyah, Nausorob, SMP, Bu, saya SMP ke pondok lagi. Saya 1,5 tahun di rumah, dibina, saya lomba dan baru megang piala kelas 6. Saya ikut lomba MHQ Musabakoh Hifdzil Quran, menghafal Quran. Saya ternyata bisa, Bu, dilatih Quran tajwidnya dan saya megang piala juara kabupaten. Ternyata saya dibilang anak bodoh, bisa berubah. Kenapa? Yang berubah adalah siapa? Orang tua sadar, bukan orang tua nyasar. Kembali lagi, saya ke pondok, berangkat lagi, baru tahu, oh ini tuh maksud ayah saya menghafal ini. Bahasa Arab, Bu. Saya kelas 1 SMP sudah jadi asisten guru bahasa Arab. Kenapa? Karena saya dilatih bahasa Arab tiap hari, ngobrol bahasa Arab, ngelogat pakai bahasa Arab, sampai ngirob dari habis sholat tuh saya dulu nggak tahu, Pak. Bismi al-ba'u harfu jarin ismi majrur bil ba wa huwa majrur wa malamat jadi kasratun dhairun. Dia dilatih, Bu, dari SD. Saya nggak paham itu maksudnya apa. Baru SMP kelas 2 saya ngaji alfiah, ngaji nahu. Baru ternyata saya paham. SMA lebih paham lagi. Nah, hari ini anak-anak paksa untuk apa? Sholatnya. Paksa untuk apa? Ngajinya. Kira-kira ibu, bapak, saya tanya, jujur aja. Satu hari, 1 juz, baca enggak? Baca WA sama baca Quran, banyak baca apanya? Hanya ngaku ya Allah, jujur banget. Kalau berat, 1 juz, kira-kira 1 halaman sehari kuat enggak? Anak-anak kuat nggak? Anak-anak 1 hari 1 halaman kuat nggak? Baca Quran, yakin? Mulai besok ya, sama bapak ibu ya, yakin? Awas bangga, kuat nggak? Insya Allah. Udah Quran semua kan sini? Yang belum Quran siapa? Belum ada. Ada yang belum? Ada yang belum? Yang belum nggak apa-apa, ya Pak. Adek, kamu udah Quran belum? Yakin? Bener? Alhamdulillah. Sama ibu mau nggak mulai besok 1 hari 1 halaman? Siap? Yakin? Bisa? Harus bilang bisa itu. Oke, bisa dulu. Kamu mau? Bisa? Ibumu yang mana? Ibumu yang mana? Sama ibu boleh nanti 1 halaman sehari? Benar? Alhamdulillah. Hah? Baca Quran. Insya Allah. Kamu udah Quran belum? Kenapa saya bilang gini, Bu? Ternyata ruh Quran, satu keluarga kalau 1 halaman, ibu 1 halaman, anak 1 halaman, suami 1 halaman. Masya Allah. Ruh Quran ngalir, Bu. Baiti jannati, rumahku surgaku. Akhlak anak kita terpancar nanti, Bu. Ibu mohon maaf, nanti gedenya anak kita mohon maaf, perubahan akan dahsyat. SMP tiba-tiba pingin mondok pesantren semua, tiba-tiba ngajinya hafalannya lebih cerdas. Kenapa? Quran dimulai. Halo, kenapa anak kita malas? Karena ibu bapaknya malas. Ngaku nggak, Bu? Sekarang kalau berat, ya udah, Pak, saya 1 halaman berat, ya udah 1 ayat. Berat nggak 1 ayat sehari? Masih berat, 1 huruf. 1 huruf itu, Pak Bu, pahalanya berapa? 10 kebaikan.
Kalau 5 huruf, kalau sehari 1 halaman berarti berapa ratus huruf? Berarti kebaikannya ada. Ngalir Bu, ngalir karena percaya apa enggak? Angkat tangan yang siap 1 halaman 1 hari. Ya Allah enggak ada. Ya Allah berapa? 1 hari 1 ayat. Masih enggak? Ya Bu, jujur. 1 hari 1 halaman sanggup enggak? Bentar, saya nanya ibu dulu. Saya serius nih, awas kalau enggak ngaji. Ibu-ibu kira-kira 1 hari 1 halaman sanggup enggak? Angkat tangan yang sanggup. Saya tak cek dulu. Dek, lihat ibu-ibu, lihat ibu, lihat. Oke, ibu sanggup? Alhamdulillah. Yakin sanggup? Sekarang adik-adik sanggup 1 halaman sanggup? Ibu dilihat, anaknya pun dilihat. Sanggup? Angkat tangan, sanggup? Mana nggak sanggup mana? Yang nggak angkat tangan nggak sanggup. Sanggup? Kamu nggak sanggup? Kamu belum bisa baca Quran? Masih ikro? Ikro berapa? Ngaji nggak di rumah? Di mana? Tidak ikro berapa? Turutan? Juz amma. Oh, juz amma. Juz amma. Oh, tapi udah bisa baca Quran? Belum, masih ikro. Oh, hafalan. Oke, baik. Yang belum bisa, nanti ibu ikronya dicek. Kenapa saya harus kayak gini, Bu Pak? Mohon maaf. Dipaksa dulu. Kalau udah dipaksa, nanti anak terbiasa. Kalau udah terbiasa, bisa. Nanti maknanya sendiri. Nanti akan jadi budaya. Ke siapa? Ibu, stop. Budaya dulu kita nggak ada ngaji Quran, stop. Sampai sekarang, buat anak kita aja. Jadi nanti anak kita keturunan sampai ke kita yang mulai. Kalau dulu kakek kita belum, kita yang mulai. Kenapa? Budaya itu yang menciptakan kita. Jangan dari kakek juga dulu nggak ada, kita nggak usah. Nah itu jadi budaya. Kayak contoh, di sini ada budaya tahlilan, kan turun temurun. Di sini ada budaya apa ya di sini tuh kalau tiap tahun tuh Sa'banan, ya kan? Turun temurun. Di sini ada budaya doa apa turun temurun. Nah, sekarang Qur'annya 1 halaman turun temurun, mungkin nggak? Mungkin nggak? Alhamdulillah. Yuk sama Allah minta, ya Allah, hari ini berikan kami hidayah untuk membuka Al-Quran minimal 1 halaman sehari. Amin. Kenapa Bu? Karena mohon maaf, Quran itu berat Bu kalau nggak terbiasa dan nggak dipaksa. Saya sama istri juga minta, Mi, saya mohon 1 juz sehari. Bi, 1 juz, iya. Terus Abi, ya Abi juga. Kalau nggak sanggup, kita minimal seminggu khatam Quran. Makanya mohon maaf Bu, saya satu guru-guru, saya minta guru semua setoran. Guru kita, guru TK saya setoran, orang tua wali juga setoran. Setoran apa? 1 minggu, 1 pekan khatam Quran. Jadi 3 kali khataman. Nah, di rumah mungkin gak mungkin. Kalau misalnya ibu 1 lembar, bapak 1 lembar, anak 1 lembar, dibina Bu tiap maghrib aja. Ibu mohon maaf jam 6 sampai jam 7 atau setengah 8 cukup. 18 sampai 19 tidak ada HP, tidak ada TV, yang ada ngaji. Kayak dulu itu Bu, maghrib ngaji semuanya kan? Ini mah anaknya ngaji, ibu bapaknya gak ngaji. Benar kan? Ibu bapaknya nonton TV, drama Korea, anaknya pada ngaji di TPQ. Kalau bisa Bu, saya juga sering waktu kalau ada anak saya pulang, anak saya di pondok Bu. Yang pertama di Medan, yang kedua di Amsilati di Jepara, pesantren Quran semua. Nah, yang ketiga ini masih di rumah. Kalau kumpul, saya jadwalkan ba'da maghrib sampai jam 8, terus kemudian ba'da subuh. Saya paksakan, ngantuk, bangun sampai nangis Bu, saya paksa. Kenapa? Ini harus jadi budaya. Kalau enggak, kamu besok habis subuh tidur lagi. Kalau enggak, semua keluarga habis subuh tidur semua. Kenapa? Enggak ada budaya ngaji, enggak ada budaya wirid, enggak ada budaya jamaah. Maka yang ada mohon maaf, stop yang sudah. Sekarang kita mulai. Siap? Siap. Ada siap? Siap. Pengaruhnya kemana? Ke kecerdasan anak ini akan dimudahkan. Percaya kamu. Anak pas sulit mau ngerjain ujian, nanti PNS, nanti Allah permudah. Kemudian nanti anak mau SMP kemana, tiba-tiba yang asalnya C sama malaikat, harusnya jawabannya B, dipindahin sama malaikat. Shh, B, yo. Percaya kan enggak? Dibantu Bu ruhnya. Bapak Ibu yang saya cintai, ini sedikit. Paham semua angkat tangan?
Yuk, hari ini kami siap memulai membaca Al-Quran, sholat berjamaah. Ini yang laki-laki terutama sholat di masjid. Kamu sholat di masjid nggak? Sholat. Kamu di masjid nggak? Kenapa? Masjidnya jauh? Jauh. Berarti di rumah. Tapi sholat yakin salaman. Aku di masjid apa di rumah? Tiap hari berjamaah. Benar? Salaman. Sukses. Kamu di mana sholat? Di musola. Ngaji tiap hari jamaah. Jamaahnya tiap hari apa? Oh, tiap maghrib. Tiap maghrib aja. Terus kalau asar sholat nggak? Sholat nggak? Sholat nggak? Oh lah, salaman lagi. Sukses. Kamu, saya ingin satu-satu cek. Kamu sholat nggak? Bapaknya sholat nggak? Ibunya sholat nggak? Ngaji nggak? Jamaah nggak? Di masjid itu kamu sholat? Setiap maghrib apa? Setiap hari? Setiap hari. Asar di masjid. Salaman. Ibunya sholat nggak? Bapaknya jamaah. Mana bapaknya? Oh nggak ada. Kamu sholat nggak? Yakin? Di masjid? Jamaah? Hanya maghrib aja atau semuanya? Hanya apa? Maghrib. Kalau asar nggak? Sholat nggak? Asar kenapa nggak di masjid? Jauh masjidnya apa dekat? Kenapa nggak ke masjid? Mulai besok mau ke masjid nggak? Salaman. Yakin? Bilang hari ini saya akan mulai ke masjid. Laki-laki sholatnya di masjid. Amin. Oh, kamu belum salaman. Sholat di mana? Di musola. Jamaah nggak? Setiap apa? Setiap maghrib. Semua sama maghrib semua. Kalau asarnya di mana? Enggak. Subuh? Enggak juga. Berarti semua nggak sholat. Gak apa-apa jujur. Kalau nggak sholat gak apa-apa. Nanti kita perbaiki. Mana ibumu? Ibu. Oke. Salaman. Mulai besok. Saya harus sukses. Dimulai sholat berjamaah. Di musola atau di masjid. Amin. Mulai ya. Biar kamu sukses besok ini. Kamu sholat nggak? Di mana? Yakin? Tiap maghrib apa tiap hari? Maghrib aja. Maghrib isya. Kalau zuhur asar nggak sholat. Selamat. Mulai besok bilang. Saya siap sholat. Zuhur berjamaah. Asar berjamaah. Di masjid. Biar sukses. Amin. Catat ya. Malaikat lagi lihat kamu. Kalau kamu nggak ini nanti malaikat datang. Kamu sholat nggak? Di mana? Di masjid. Jamaah? Setiap maghrib isya. Terus zuhur asar di mana? Di rumah. Sholat nggak? Bener. Yakin? Aman. Mulai besok. Saya sholat di masjid. Semua waktu. Kecuali darurat. Kecuali haid. Kamu nggak haid? Baik. Tepuk tangan mari kita. Kenapa saya kayak gini Pak Bu? Ini memang anak itu dipaksa ditekan dulu. Untuk apa? Dipaksa ngaji, dipaksa sholat, dipaksa wirid. Kenapa? Nanti akan terbiasa. Mohon maaf Bu. Anak saya kelas 4 karena udah di pondok. Kalau pulang dia main tuh Bu. Duhur saya nggak usah. Nail, duhur, jamaah. Tapi anak saya udah pulang duluan. Dia wudhu bahkan dia izin ke masjid duluan ya. Udah ajan. Saya udah nggak capek Pak. Kenapa? Karena udah terbiasa dan masuk ke jiwanya bahwa setiap panggilan dia harus berangkat. Dan sholat adik-adik, kamu anak MI bro. Sholatnya di masjid. Siap? Kecuali yang jauh banget, oke di musola terdekat sama bapak. Siapa yang ngajarin? Ayahnya. Hai ayah, ajaklah anak kita berjamaah. Jangan sampai Bu, mohon maaf, sekali gak jamaah Pak, sekali gak sholat Pak, yang dosa siapa? Orang tua membiarkan. Ibu, anak kita gak sholat asar, duhur, ibu ngecek gak duhur asarnya? Yakin? Bener. Kamu dicek gak sama ibu? Asar jamaah gak? Di rumah sama ibu atau sendirian? Sendirian? Gak bareng? Kenapa gak bareng sama ibu? Gak mau? Yang gak mau siapa?
Ibu apa kamu?